Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 5B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi video screen record. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama ada About Us, yaitu kelompok kami, kemudian ada VLC Player, kemudian ada Xbox Game Bar, dan yang terakhir ada Google Meeting. Anggota kelompok kami ada yang pertama Febrisa Arya Amelia dengan NIM K791089, yaitu yang kedua ada Febrianti Diah dengan NIM K711990, ada Hanifah Romana dengan NIM K711904, dan yang terakhir ada Kalimatus Sadia dengan NIM K719133. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VLC Player. VLC Media Player merupakan perangkat lunak atau software pemutar beragam berkas atau file multimedia baik video maupun audio dalam berbagai format seperti MPEG, DIFX, OGG, dan lain-lain. VLC Media Player juga dapat digunakan untuk memutar DVD, VCD, maupun CD. VLC Media Player bersifat sumber terbuka atau open source, dengan tersedia untuk berbagai sistem operasi mulai dari Microsoft Windows, beragam distro, Linux, macOS, dan beberapa sistem operasi lainnya. Untuk kelebihannya, VLC Media Player pertama mempunyai tampilan yang simpel, yang kedua bisa dengan mudah menambahkan atau mengurangi kecepatan media player klasik saat memutar file video atau audio. Yang ketiga dapat memutar hampir semua format file audio atau video seperti AVI, MP4, MPG, WMV, serta FOB. Yang terakhir mempunyai fitur filter playlist. Untuk kekurangannya ada dua, yakni tidak ada fitur untuk mendownload secara otomatis dan tidak ada fitur pencarian subjudul. Selanjutnya ada langkah mendownload VLC. Yang pertama kita harus membuka VLC Player X dan klik Installer Package atau buka Master WMP. Jika belum punya, kita bisa mendownload di situs resmi Windows. Selanjutnya kita bisa memilih bahasa installer lalu klik OK. Akan muncul layar selamat datang. Penginstalan VLC dimulai dengan selamat datang, lalu klik Next. Setelah muncul tampilan perjanjian lisensi, klik saja Next. Setelah itu, pilih komponen. Menu ini menyediakan kita kemampuan untuk menyesuaikan instalasi. Kita bisa memilih semua komponen yang diinginkan untuk diinstal dan menjadi VLC Media Player Default atau tidak. Setelah selesai, klik Next. Selanjutnya kita pilih lokasi penginstalan, kemudian pilih folder instalasi dengan browser, lalu klik install. Selanjutnya kita tunggu sampai proses menginstal selesai. Yang terakhir pada saat instalasi selesai akan muncul tampilan dan klik finish. Selanjutnya ada 8 fitur VLC Media Player. Yang pertama ada media, ada playback, ada audio, ada video, ada subtitle, ada tools, ada views. Gambarnya seperti di samping ini. Selanjutnya, VLC Media Player ini berkompatibel dengan beragam berkas multimedia, baik video maupun audio dalam berbagai format seperti MPEG, DIFX, OGG, DVD, VCD, CD, dan dapat juga untuk meng-capture video yang kita buat otomatis, tetapi tidak bisa mendownload secara otomatis dan tidak bisa untuk merekam share screen atau PPT. Selanjutnya yang ketiga ada Xbox Game Bar. Untuk pengertiannya, fitur Game Bar adalah fitur asli dari bawaan laptop. Hanya saja fitur ini hanya terdapat pada Windows 10 ke atas. Dinamakan Game Bar dikarenakan fitur ini merupakan fitur yang baru saja dikeluarkan untuk dipakai para gamer. Ketika fitur ini digunakan, maka kinerja dari komputer akan lebih maksimal. Tidak hanya itu, Game Bar juga dapat digunakan untuk merekam layar PC. Untuk mengakses secara cepat, bisa klik Windows plus G. Dapat menggunakan fitur yang ditawarkan oleh Game Bar.
Selanjutnya untuk shortcut. Yang pertama, untuk screenshot layar bisa klik Windows plus Alt plus PRT-SC. Selanjutnya untuk merecording layar bisa klik Windows plus Alt plus R. Selanjutnya untuk merecording layar 30 detik bisa klik Windows plus Alt plus G. Selanjutnya untuk recording suara bisa klik Windows plus Alt plus M. Selanjutnya untuk start broadcasting bisa klik Windows plus Alt plus B. Nah, semua hasil dari perekaman yang dilakukan oleh Gembar akan tersimpan pada disk PC. Adapun kelebihan dan kekurangan Gembar. Untuk kelebihannya, yang pertama, aplikasi merupakan aplikasi bawaan, sehingga tidak perlu lagi menginstal aplikasi tambahan. Yang kedua, fitur yang digunakan cukup memadai. Yang ketiga, file yang dihasilkan tidak terlalu besar. Yang keempat, penyimpanan mudah dicari. Yang kelima, kinerja komputer semakin baik. Selanjutnya ada kekurangan Gembar. Yang pertama, hanya tersedia pada Windows 10 ke atas. Yang kedua, tidak dapat merekam layar dan muka sekaligus. Yang ketiga, pada beberapa PC tidak dapat merekam suara sekaligus merekam layar. Yang keempat, ada Google Meet yang akan dibacakan oleh Mbak Karimatus. Ya, selanjutnya adalah pengertian dari Google Meet. Google Meet adalah sebuah aplikasi video conference gratis yang dikembangkan oleh Google. Google Meet membantu orang-orang dari berbagai kalangan untuk berkomunikasi dengan mudah melalui layanan video secara online. Biasanya Google Meet digunakan untuk memulai rapat, kelas daring, dan lain sebagainya. Selain itu, tampilan pada Google Meet itu cukup sederhana dan mudah dioperasikan sehingga banyak orang yang memakai aplikasi ini. Aplikasi ini dapat digunakan di mana saja, baik di smartphone maupun PC dengan bentuk web atau aplikasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Google Meet. Kelebihannya diantaranya ada user interface yang menarik, memberikan kemudahan bagi para pekerja, kemudian dapat mengundang peserta rapat yang cukup banyak, terintegrasi dengan layanan Google lainnya, dan dapat diakses di semua platform. Yang terakhir ada terdapat fitur teks langsung. Sedangkan kekurangan dari Google Meet diantaranya ada merupakan aplikasi dan website berbasis online sehingga membutuhkan akses internet. Yang kedua ada tidak adanya fitur hemat data. Selanjutnya ada fitur-fitur pada Google Meet. Yang pertama membuat video conference. Di situ ada create a meeting for later, start an instant meeting, kemudian schedule in Google Calendar. Fitur yang kedua ada menghidupkan dan menyalakan mikrofon, menampilkan dan mematikan kamera, menampilkan caption dalam bahasa Inggris, mengangkat tangan atau raise hand, kemudian membagikan layar, mengakhiri panggilan atau video conference seperti gambar yang di bawah. Fitur yang selanjutnya ada menghubungkan video conference pada perangkat lain, kemudian menggunakan papan tulis pada layar video conference, merekam meeting dalam bentuk video, mengubah tata letak peserta, memfokuskan layar utama, menggunakan berbagai efek, melihat peserta lain yang bergabung meeting, kemudian mengirimkan pesan kepada seluruh peserta, membuat aktivitas selama meeting, dan yang terakhir ada mengamankan meeting. Jadi di sini Google Meet itu dapat digunakan di berbagai jenis perangkat yang memiliki kamera dan audio yang cukup. Dengan demikian, dalam menggunakan aplikasi ini tidak terlalu membutuhkan spesifikasi laptop maupun smartphone yang tinggi. Ya, demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.